Halo semuanya, nama saya Alfia Nurfadiah. Di sini saya akan mencoba menjelaskan contoh soal dari konsep tegangan efektivitas. Soal pertama yaitu, diketahui lapisan tanah sebagai berikut, di mana H3 sama dengan X meter, dan X disesuaikan dengan nomor absen. Di sini nomor absen saya adalah 3. Ditanyakan nilai tegangan total, tegangan efektif, dan tekanan air pori pada titik A, B, C, D, serta gambarkan grafiknya. Untuk mencari tegangan total, untuk titik A, itu karena di atas titik A adalah udara, maka tegangan totalnya sama dengan 0. Dan untuk di titik B, itu H1 dikali gamma dry sama dengan 5 dikali 16,4 sama dengan 82 kN per meter kubik. Untuk di titik C, yaitu H1 dikali gamma dry ditambah H2 dikali gamma saturated 1 sama dengan 5 dikali 16,4 ditambah 2 dikali 18,4 sama dengan 118,8 kN per meter kubik. Dan untuk di titik D, yaitu H1 dikali gamma dry ditambah H2 dikali gamma saturated 1 ditambah H3 dikali gamma saturated 2 sama dengan 5 dikali 16,4 ditambah 2 dikali 18,4 ditambah 3 dikali 19,5. Hasilnya yaitu 177,3 kN per meter kubik. Berikut adalah grafik dari tegangan total. Untuk tekanan air pori, untuk di titik A, yaitu karena di atas titik A adalah udara, maka tekanan airnya sama dengan 0. Dan untuk titik B, karena di atas titik B adalah pasir, maka tekanan air sama dengan 0. Lalu di titik C, yaitu ada H2 dikali gamma water sama dengan 2 dikali 9,81 sama dengan 19,62 kN per meter kubik. Dan untuk di titik D, yaitu H2 ditambah H3 dikali gamma water sama dengan 2 ditambah 3 dikali 9,81 sama dengan 49,05 kN per meter kubik. Berikut adalah grafik dari tekanan air pori. Lalu yang ketiga, ada tegangan efektif, di mana di titik A, karena di atas titik A adalah udara, maka tegangan efektifnya sama dengan 0. Dan di titik B, yaitu tegangan total dikurangi tekanan air sama dengan 82,0 sama dengan 82 kN per meter kubik. Lalu di titik C, tegangan total dikurangi tekanan air sama dengan 118,8 dikurangi 19,62 sama dengan 99,18 kN per meter kubik. Lalu di titik D, tegangan total dikurangi tekanan airnya, yaitu sama dengan 177,3 dikurangi 49,05 sama dengan 128,25 kN per meter kubik. Berikut adalah grafik dari tegangan efektivitas. Lalu ada soal nomor 2, yaitu diketahui suatu lapisan tanah sebagai berikut. Ditanyakan tentukan nilai tegangan total, tegangan efektif, dan tekanan air pori pada titik A, B, C, serta gambarkan grafiknya. Sebelum kita mencari tegangan total, tegangan efektivitas, dan tekanan air pori, kita harus mencari gamma dry dan gamma saturatednya.
Untuk mencari gamma dry, rumusnya adalah GS dikali gamma water per 1 ditambah E sama dengan 2,67 dikali 9,81 per 1 ditambah 0,60. Hasilnya 16,370. Dan untuk mencari gamma saturated, rumusnya yaitu E dikali GS per 1 ditambah E dikali gamma W sama dengan 0,85 dikali 2,77 per 1 ditambah 0,85 dikali 9,81. Hasilnya yaitu 19,196. Setelah kita mencari gamma dry dan gamma saturatednya, selanjutnya kita mencari nilai tegangan total. Nilai tegangan total di titik A, karena di atas titik A adalah udara, maka tegangan totalnya sama dengan 0. Dan untuk di titik B, yaitu H1 dikali gamma dry sama dengan 8 dikali 16,370 sama dengan 130,96 kN per meter kubik. Lalu di titik C, yaitu H1 dikali gamma dry ditambah H2 dikali gamma saturated 1 sama dengan 8 dikali 16,370 ditambah 3 dikali 19,196. Hasilnya yaitu 188,54 kN per meter kubik. Berikut adalah grafik dari tegangan total. Lalu yang kedua, kita mencari tekanan air pori. Di titik A, karena di atas titik A adalah udara, maka tekanan airnya sama dengan 0. Dan di titik B, karena di atas titik B adalah pasir, maka tekanan airnya juga sama dengan 0. Dan untuk di titik C, yaitu H2 dikali gamma water sama dengan 3 dikali 9,81 sama dengan 29,43 kN per meter kubik. Berikut adalah grafik dari tekanan air pori. Lalu untuk mencari tegangan efektif, yaitu di titik A, karena di atas titik A adalah udara, maka tegangan efektifnya sama dengan 0. Dan di titik B, dengan rumus tegangan total dikurangi tekanan air sama dengan 130,96 dikurangi 0 sama dengan 130,96 kN per meter kubik. Lalu di titik C, yaitu 188,54 dikurangi 29,43 sama dengan 159,11 kN per meter kubik. Berikut adalah grafik dari tegangan efektif. Selanjutnya untuk soal nomor 3, apabila muka air tanah dari soal nomor 2 naik hingga 4 meter di bawah permukaan tanah, tentukan besar perubahan tegangan efektif yang akan terjadi pada dasar lapisan lempung. Di sini H2 saya adalah 3, sehingga jika dinaikkan 4 meter ke atas menjadi 7, sehingga H2 sama dengan X ditambah 4 sama dengan 3 ditambah 4 sama dengan 7. Setelah itu, karena gamma dry dan gamma saturated telah dihitung di soal nomor 2, maka sekarang mencari tegangan efektif di titik C. Dengan rumus tegangan total dikurangi tekanan air. Yang pertama, kita harus mencari tegangan total, yaitu H1 dikali gamma dry ditambah H2 dikali gamma saturated sama dengan 8 dikali 16,370 ditambah 7 dikali 19,196. Hasilnya yaitu 265,332 kN per meter kubik. Setelah itu, untuk mencari tekanan air, rumusnya itu X tambah 4 dikali gamma water sama dengan 7 dikali 9,81. Hasilnya yaitu 68,67 kN per meter kubik. Sehingga dari hasil-hasil tersebut, tekanan efektifnya yaitu tegangan total dikurangi tekanan air sama dengan 265,332 kN per meter kubik dikurangi 68,67 kN per meter kubik
sama dengan 196,662 km per meter kubik. Sekian penjelasan dari beberapa soal contoh tegangan efektivitas. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.